Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam yang mulia ini Allah kembali pertemukan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis talabul ilmi. Dan malam hari ini kita masih pada kitab Mukhtasar fil Aqidah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu jalla. Dan di malam hari ini jamaah kita masuk pembahasan seputar bahaya dari syirik besar. Syekh mengatakan huwa dhararus syirkil akbar. Apa bahaya dari syirik akbar? Al-jawab, Syekh mengatakan asyirkul akbar yusabbibul khulud finnar. Syirik besar bisa menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Syirik besar bisa menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Jalla wa Ala, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Surat Al-Maidah. Allah Jalla wa Ala berfirman, innahu, sungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad haramallahu alaihi al-jannah, maka Allah Jalla wa Ala telah mengharamkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya neraka, wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, wa man laqiyallaha yusyriku bihi syai'a dakhala an-nar. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam kondisi menyekutukan Allah Jalla wa Ala dengan sesuatu apapun, dakhala an-nar, maka dia masuk neraka. Maka dia pasti masuk neraka. Dalam ayat yang lain, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bunyi Allah Jalla wa Ala akan mengampuni dosa syirik, dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dan masih banyak ayat yang lain. Innal ladzina kafaru wa matu wa kufar wa la yuqbalu min ahadin mil'ul ardi dhahaban wa liftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Nah, ini ayat ini menunjukkan bahwasanya masalian orang-orang kafir atau pelaku syirik akbar, mereka kekal di dalam neraka. Ya jamaah sekalian, ayat-ayat ini maksudnya bagi orang yang meninggal membawa dosa syirik akbar dan dia belum sempat bertobat. Artinya kalau misalkan sebelum meninggal dunia dia bertobat, maka seluruh dosa apapun, kalau terpenuhi syarat-syarat tobatnya, pasti Allah akan menerimanya. Pasti. Tetapi ingat, yang paling terpenting terpenuhi syarat-syarat tobatnya. Di antaranya ikhlas.
Kemudian tobat itu dilakukan ketika waktu tobat masih diterima. Sebelum roh sampai ke tenggorokan, sebelum matahari terbit dari barat. Kemudian meninggalkan perbuatan syirik tersebut. Kemudian menyesal. Kemudian bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Kalau syarat-syarat ini jamaah terpenuhi, maka dosa apapun pasti akan optimal. Ya, kalau dosanya terkait dengan anak Adam, ya tambah satu syarat, minta untuk dihalalkan. Tapi kalau misalkan dia meninggal dalam kondisi pernah datang ke dukun, kemudian bertanya tentang hal yang gaib dan dia membenarkannya misalkan, kemudian meninggal dunia tidak sempat bertobat, maka dia kekal di dalam neraka. Waliyadzubillah jemaah. Sehingga ini menunjukkan bahwasannya dosa syirik dosa yang sangat-sangat berbahaya. Dosa yang sangat berbahaya. Karena jamaah orang yang mungkin meninggal dia membawa dosa besar, tetapi statusnya di bawah syirik akbar dan dia belum sempat bertobat misalkan, maka ada potensi orang seperti ini masih mendapatkan apa? Ampunan dari Allah. Artinya kalau Allah menghendaki akan mengampuni dan kalau Allah menghendaki akan mengazab, akan diazab. Tapi kalau syirik akbar nggak ada, jemaah. Kalau orang meninggal dunia membawa syirik akbar, maka khalidina fiha, kekal di dalam neraka. Waliyadzubillah. Ini jemaah di antara dampak buruk syirik apa? Syirik akbar. Itu pula jemaah di antara dampak buruk yang lain. Harta dan darahnya apa? Tidak terjaga. Harta dan darahnya tidak terjaga. Kemudian tidak bisa menjadi wali bagi anaknya yang muslim, yang muslimah. Bapaknya pernah datang ke dukun, membenarkan ucapan dukun, ya, dia kufur. Maka orang seperti ini jamaah tidak boleh menjadi wali nikah anaknya yang muslimah. Kecuali kalau dia bertobat. Ya, kemudian tidak saling mewarisi. Kalau dia meninggal, maka yang anak-anaknya yang muslim atau muslimah tidak mewarisi. Atau sebaliknya. Anaknya meninggal, kemudian bapaknya pernah berbuat syirik akbar dan tidak bertobat misalkan, maka tidak mewarisi. Tidak saling mewarisi. Ya, ini di antara dampak buruknya jamaah. Kemudian masalahnya hal yanfa'ul amalu ma'asyirki. Apakah ya jamaah salin, apakah amalan akan bermanfaat ketika tercampur oleh kesyirikan? Apakah amalan akan bermanfaat bersama dengan kesyirikan? Al-jawab, la yanfa'ul amalu ma'asyirki. Jadi amalan tidaklah akan bermanfaat ketika diiringi dengan kesyirikan. Enggak akan jemaah. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Jalla wa Ala dalam surat Al-An'am. Allah berfirman, "Lau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malu." Dan seandainya mereka berbuat syirik, maka sungguh telah terhapus dari mereka segala apa yang mereka amalkan. Nah, jadi jamaah sekalian, kalau misalkan ada seorang dari semenjak dia balik atau tamyiz, ya, rajin amal solehnya, puasanya rajin, ya, sholatnya rajin, bahkan tidak hanya yang wajib, sunnah-sunnah pun dikerjakan. Tapi ternyata misal di akhir-akhir usianya dia percaya hal-hal yang tadi ya, mistik, datang ke dukun, ya, percaya primbon dan lain sebagainya misalkan. Kemudian dia meninggal dalam kondisi di atas keyakinannya tadi. Maka jamaah sekalian, amal-amal yang dulu yang telah dikerjakan semua terhapus. Semua terhapus. Ya. Dan dia menjadi orang-orang yang rugi. Kenapa?
karena amalannya tidak bermanfaat sedikit pun. Bahkan jamaah di ayat yang ini katakan wa qadimna ma amilu, ya, ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kelak kami akan perlihatkan segala amal yang telah mereka kerjakan. Lalu kami jadikan amal tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Gak ada manfaatnya. Gak ada manfaatnya, jemaah. Ya. Ustaz, tapi kalau misalkan seandainya sebelum meninggal kemudian bertobat, apakah amalan tadi yang terhapus kemudian kembali lagi? Kembali lagi tidak, jemaah. Ada orang datang ke dukun, ya, amalnya terhapus, sahih. Tapi sebelum meninggal dia bertobat. Apakah amalan tadi kembali lagi, jemaah? Kembali lagi tidak? Jawabannya kembali lagi. Ya. Jawabannya kembali lagi. Jadi ayat tadi itu terhapus kalau memang dia meninggal dalam kondisi tidak bertobat. Semua terhapus. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertobat, maka amal-amal kebaikan itu kembali lagi. Jadi ini jamaah sekalian, kisah Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam itu ketika ingin masuk Islam, ya, dia bertanya kepada Nabi, apakah amal-amal dulu yang saya kerjakan di masa jahiliyah, berupa amal-amal kebaikan, itu kan dianggap atau tidak? Mereka mengatakan, aslamta bima salafa min khairin. Kamu masuk Islam dengan membawa amal soleh yang dulu pernah kau kerjakan di masa jahiliyah. Hingga ini menunjukkan bahwasannya ketika ada seorang kafir masuk Islam, maka amal kebaikan dianggap, keburukan dihapus. Nah, sehingga kalau seandainya ada seorang tadi, ya, Muslim berbuat syirik akbar, amal terhapus. Tapi ketika misalkan dia bertobat kembali, ya, sebelum meninggal dunia bertobat misalkan, maka amal itu kembali lagi. Tapi kalau dia meninggal tidak sempat bertobat, maka semua terhapus. Maka semua terhapus. Waliyadu billah jamaah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala Allah jalla wa ala, Allah berfirman, ini hadis qudsi. Dan hadis qudsi itu jamaah beda dengan hadis nabawi dan beda dengan Al-Quran. Di antara perbedaannya, Quran itu semuanya sahih, bahkan mutawatir. Hadis qudsi ada yang sahih, ada yang lemah. Quran itu jamaah, setiap hurufnya ketika dibaca mendapatkan satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Hadis qudsi tidak. Hadis qudsi tidak. Quran itu kalau membaca disyariatkan membaca ta'awud. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Tapi kalau hadis qudsi tidak. Ya, hadis qudsi tidak. Kemudian jamaah, kalau baca Quran itu disyariatkan untuk berwudu. Kalau hadis qudsi ya boleh. Karena beribadah itu memang dianjurkan apa? Ibadah. Tapi kalau baca Quran ditekankan ya, Pak. Ada dalam artian perintahnya. Ya, kalau beribadah itu memang diperintahkan apa? Untuk berwudu. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya hadis qudsi itu lafadznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Adapun Quran makna dan lafadznya dari Allah. Walaupun ini definisi dikritik oleh sebagian para ulama. Ya, karena di sini Nabi juga mengatakan Allah berfirman. Jadi kalau ya, dikatakan bahwasanya lafadznya dari Nabi, kayaknya nggak mungkin. Ya, cuma perbedaannya tadi, ya, perbedaannya tadi seperti itu. Dan ini hadis qudsi. Hadis qudsi. Ya. Allah Jalla wa Ala berfirman, ana agna syuraka. Saya enggak butuh dengan sekutu-sekutu. Ani syirki dari ya, kesyirikan. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi, maka barang siapa yang melakukan satu amalan kemudian menyekutukan aku dengan selainku, taraktuhu wa syirkah, maka saya tinggalkan dia dan sekutunya dan kesyirikannya. Nah, sehingga jamaah ini artinya menunjukkan bahwasannya barang siapa yang beramal soleh kemudian ya, mencampur adukan dengan kesyirikan, amalan tersebut jamaah ditinggalkan oleh Allah, nggak diterima. Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang mungkin jamaah ya,
rajin ibadahnya, zikirnya bahkan ditentukan, misalkan. Tapi kalau misalkan setelah itu dia berbuat syirik akbar, ya percuma. Percuma. Hanya menghabis-habiskan waktu, membuang-buang umur. Ya. Ternyata dia tidak mendapatkan sedikit pahala pun, bahkan yang ada dosa. Ya. Inilah jemaah kalau amal tidak diiringi dengan ilmu. Dikira dia mendapatkan pahala banyak, tetapi ternyata bukan pahala, justru dosa. Justru dosa. Nah, ini banyak orang seperti ini jemaah. Berzikir sampai bahkan mungkin ratusan ribu. Ditentukan waktunya, ditentukan jamnya misalkan. Ternyata yang didapatkan bukan pahala, dosa. Karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Ya. Boleh tidak ikhlaskan Allah misalkan. Ya. Makanya jemaah beda antara ahli ibadah dengan ahli ilmu. Ahli ibadah itu kelihatan ibadahnya banyak tetapi pahalanya sedikit. Tapi kalau ahli ilmu kelihatannya amalnya sedikit jemaah. Tetapi apa? Pahalanya luar biasa. Pahalanya sangat begitu banyak. Kenapa? Ilmu. Karena masalahnya kalau orang tahu ilmu itu enak jemaah. Sekedar berniat kebaikan jemaah, dapat pahala tidak? Dapat. Man hamma bihasanatin falam ya'manha, barang siapa yang berniat untuk melakukan suatu amal kebaikan kemudian tidak dilakukan, maka Allah catatkan baginya dia telah mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Bayangkan. Apalagi diamalkan sampai didapatkan menjadi 700 kali lebih. Ya, 700 apa? Kali lebih. Itulah orang berilmu. Dohirnya santai-santai, tapi niatnya banyak, Masya Allah. Sehingga pahala-pahala itu dicatat. Masuk masjid, mendekati qomat. Karena tahu ilmu jamaah, dia niatkan. Niat sholat setelah wudhu, tahiyatul masjid, qobliyah, zuhur, istikharah, taubat, apa lagi jamaah? Apa? Semuanya digabungkan, dapat 5 sholat. Kenapa? Karena ilmu. Karena ilmu cuma. Tapi orang jahil, dia pilih berdiri, nggak sholat. Oh, cuma 1 rakaat. Atau cuma apa? Bisa 2 rakaat toh. Ilmu itu penting ya. Ilmu itu penting ya. Kelihatannya santai-santai, tetapi pahalanya luar biasa. Itulah ilmu. Ya, itulah ilmu. Ya. Nggak bisa ngasih sedekah, tetapi punya niat. Dicatat jamaah, dicatat. Karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin jamaah, berniat kebaikan itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada orang sekedar berniat untuk melakukan suatu kebaikan, tapi hanya niat. Hanya niat saja jamaah. Belum ada usaha. Apakah dicatat pahala? Kata beliau dapat, tapi pahala niat. Yang kedua, kalau misalkan dia berniat untuk melakukan suatu kebaikan, sudah berusaha, tetapi tidak terlaksana. Makanya masalahnya orang seperti ini dicatat seolah-olah telah mengerjakan amal tersebut secara sempurna. Secara sempurna. Yang ketiga jemaah, orang yang dia mengerjakan amalan, kemudian apa? Sudah melakukan, kemudian ditinggalkan gara-gara ada amalan yang lebih utama. Misalkan dia lagi qobliyah zuhur, tiba-tiba qomat, ditinggalkan karena ingin jamaah. Apakah dapat pahala? Dapat pahala. Dan pahalanya apakah sama? Jawabannya beda. Lebih sempurna dan lebih afdol pahalanya. Dan yang keempat, kalau dia berniat untuk melakukan suatu kebaikan dan dikerjakan, maka dilipat gandakan sampai 700 kali lipat lebih. Masya Allah. Hanya dengan niat. Makanya ada hadis yang menjelaskan barang siapa yang berandai-andai, saya kalau punya uang seperti si fulan, okamakol ya. Contoh misalkan seperti Abdurrahman bin Auf, saya akan beramal seperti apa yang dikerjakan oleh Abdurrahman bin Auf. Dia sudah usaha aja, Pak. Sudah usaha. Tapi ternyata ya, yang didapatkan hanya ya sekedar untuk apa? Untuk dirinya saja.
bikin rumah, punya mobil, punya ini. Enggak seperti Abdurrahman bin Auf, tapi punya niat. Kalau saya punya uang seperti Abdurrahman bin Auf, saya akan beramal seperti Abdurrahman bin Auf. Apakah jamaah sekalian, ketika dia meninggal dunia dan sudah berusaha, ternyata uang yang dimiliki tidak sampai seperti Abdurrahman bin Auf dan amalnya pun nggak sama, apakah dicatat dia memiliki amal yang sama dengan Abdurrahman bin Auf? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Nah, cuma kadang-kadang untuk niat seperti ini pun nggak terbetik jamaah. Maka perbanyak niat. Kita harus sadar umur kita itu terbatas. Umur Nabi itu pendek-pendek jamaah. 60-70 tahun. Sedikit yang waktu itu. Maka bagaimana siasatnya? Perbanyak niat. Ya Allah, saya ingin haji berkali-kali ya Allah. Saya menghajikan orang tua ya Allah. Saya menghajikan tetangga. Saya menghajikan seluruh kaum muslimin di Semarang. Sudah dia usaha. Ternyata cukup hanya untuk haji dirinya dan keluarganya. Apakah dicatat? Dicatat dia seolah-olah telah menghajikan seluruh orang di Semarang yang muslim. Apakah kita pernah seperti itu jamaah? Jarang. Atau bahkan nggak pernah. Padahal kalau kita niat, Masya Allah dicatat jamaah. Bahkan mungkin dengan niat-niat baik ini jamaah, bisa menjadi sebab bisnis kita dilancarkan, usaha kita dilancarkan. Kenapa? Ini orang punya niat baik. Jadi banyak rezeki orang lain lewat dirinya. Nah, cuma ya tadi kita nggak pernah terbetik seperti itu. Maka niat, ya. Karena umur kita terbatas. Maka siasatnya perbanyak niat-niat kebaikan. Ya. Agar pahala kita seperti orang-orang yang umurnya panjang. Seperti orang yang umurnya panjang. Bagaimana masalahnya? Ma huwa syirkul asghar? Apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Al-jawab, asyirkul asghar huwa riya. Syirik kecil itu riya. Jamaah sekalian di sini Syekh mendefinisikan syirik dengan menyebutkan contoh. Syirik kecil itu ya riya. Apakah definisi seperti ini dibenarkan jamaah? Jawabannya benar, nggak salah. Jadi apa yang disebutkan oleh Syekh itu benar. Karena para ulama kita jamaah ketika menjelaskan sesuatu atau mendefinisikan sesuatu, mereka punya 3 cara atau 3 dalanah, torikoh, caranya. Bisa dengan dalalatul mutabaqah, bisa dengan dalalatul tadammun, bisa juga dengan dalalatul iltizam. Dan semua dibenarkan. Dalalatul mutabaqah itu kayak jamaah, mendefinisikan sesuatu dengan menyebutkan segala sifat-sifatnya. Contoh gini, ada orang ditanya, Pak, gajah itu apa sih? Kemudian disebutkan, oh gajah itu punya binatang yang punya kaki 4, badannya besar, telinganya lebar, hidungnya panjang, makannya rumput. Ini benar tidak jamaah? Benar. Namanya dalalatul mutabaqah. Pak, mobil itu apa sih? Mobil itu ya kendaraan yang rodanya 4, punya pintu, ada lampunya, ada kacanya. Ini benar. Ya. Namanya dalalatul mutabaqah. Makanya antum jangan heran ketika tentang iman kok definisinya beda-beda. Ada yang mengatakan iman itu ya antuk minabillahi wa ma'alik. Ada yang mengatakan iman itu tasdikun bil qalbi, dibenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan. Ini juga benar, jemaah. Jadi kalau dia mendefinisikan dan menyebutkan segala sifat-sifatnya, namanya dalalatul mutabaqah. Ada dalalatul tadammun. Jadi mendefinisikan sesuatu dengan menyebutkan sebagian sifat. Dan ini juga benar. Pak, gajah itu apa? Gajah itu ya binatang yang kakinya 4. Benar tidak jamaah? Benar, nggak salah, dia benar. Cuma hanya menyebutkan sebagian sifat. Pak, rumah itu ya bangunan yang memiliki atap. Benar, nggak salah. Tapi ini namanya dalalatul tadammun, hanya menjelaskan sebagian sifat. Seperti contohnya ini. Syirik kecil ya riya. Menyebutkan bagian-bagian dari syirik kecil.
Dan itu benar, itu benar. Dan terkadang jamaah sekalian menyebutkan sesuatu itu dengan menyebutkan konsekuensi dalam latul iltizam. Jadi bukan dari sifat-sifatnya, tapi dari sisi yang lain. Contoh gini, gajah itu apa sih? Gajah itu makhluk yang Allah ciptakan. Benar tidak jamaah? Benar. Rumah itu apa? Rumah itu bangunan yang dibikin oleh tukang. Boleh, tidak masalah. Namanya menyebutkan apa? Konsekuensi. Dan ini nggak salah. Semuanya dibenarkan. Karena sebagian orang yang nggak suka dengan dakwah sunnah, kadang-kadang mereka sering mengambil celah-celah. Seperti ketika Syekh Muhammad At-Tamimi menjelaskan terkait tentang menjelaskan makna Rabb. Ya, kemudian disebutkan Ar-Rabb huwal ma'bud. Rabb itu artinya zat yang disembah. Oh, berarti ini takwil. Oh, berarti Syekh mentakwil. Ya. Itu untuk menjatuhkannya. Padahal ini definisi. Dan kalaupun takwil dianggap takwil yang benar. Ya. Sehingga memang harus punya pantan-pantan untuk tadi ya menyingkap syubhat seperti itu jamaah. Sebagian kadang mendefinisikan syirik kecil gini jamaah. Syirik kecil itu segala perbuatan yang akan menghantarkan kepada syirik besar. Segala perbuatan yang akan menghantarkan kepada syirik besar. Contohnya doa di sisi kuburan. Ya. Kalau doanya kepada Allah untuk urusan pribadi orang yang berdoa, ini syirik kecil. Syirik kecil jemaah. Bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, ini juga syirik kecil. Kenapa? Karena perbuatan seperti ini bisa menghantarkan seseorang jatuh ke dalam perbuatan syirik besar. Ya. Ya, saya mengatakan syirik kecil adalah riya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan." Maka barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya. Perjumpaan manusia dengan Allah itu di dua tempat. Ya. Pertama di mahsyar, yang kedua di surga. Walaupun terjadi silang pendapatnya, apakah pertemuan di mahsyar itu dalam artian umum untuk seluruh manusia atau hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Sebenarnya mengatakan umum. Cuma bedanya ya, perjumpaan dengan orang-orang mukmin itu dengan penuh keriduan, tetapi dengan orang kafir penuh dengan murka. Adapun kalau di surga khusus untuk orang-orang beriman yang masuk surga, seperti itu jamaah. Itu nanti Islam pendapatnya. Haud itu ada di mana jamaah? Sebelum syirat atau setelah syirat? Itu juga silang pendapat seperti itu. Ada yang mengatakan ada di tidak hanya satu tempat. Itu silang pendapat jamaah. Tapi silang pendapat seperti ini jamaah dalam masalah akidah ini furu, ya. Dan tidak sampai menyebabkan artinya penyimpangan dan lain sebagainya, tidak. Karena gini, dalam masalah usul Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada khilaf tentang masalah akidah, nggak ada. Tapi furu ada. Contoh seperti misalkan ketika Nabi Mi'raj itu melihat langsung enggak zat Allah. Itu pun silang pendapat. Ini furu, ya, tapi bukan bukan usul. Kalau usul tidak silang pendapat. Tidak ada perbedaan. Semua sepakat dalam masalah akidah seperti itu jamaah. Wal ya'mal amalan salihah, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh. Amal dikatakan saleh ketika terpenuhi dua syarat. Saya menyebutkan berapa syarat? 3. Pertama ikhlas. Yang kedua ittiba. Yang ketiga yang mengamalkan adalah ahlu tauhid. Dan karena jemaah kalau ikhlas saja, ittiba saja, setelah itu datang ke dukun bertanya tentang hal yang gaib, diterima tidak amalannya? Dihapus. Awalnya ikhlas, ittiba, setelah itu datang ke dukun, ya terhapus. Sehingga syarat ketiga ahlu tauhid. Yang mengamalkan adalah ahlu tauhid seperti itu. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahda, dan dia tidak berbuat syirik sedikit pun. Dan Nabi bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya perkara yang paling saya takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Riya itu jamaah sekalian idharul amal, menampakkan amal agar dilihat oleh manusia dengan tujuan agar disanjung dan dipuji. Itu riya.
Ustaz, berarti kalau misalkan memperlihatkan amal, tujuannya untuk memberikan motivasi, boleh tidak? Boleh tidak jamaah? Boleh. Contohnya, Nabi pernah sholat naik mimbar. Dilihat para sahabat. Kalau pas mau sujud, turun. Apa tujuannya? Memberikan contoh. Boleh, nama masalah. Dan ini juga faedah ya, bahwasanya dulu para sahabat itu pas sholat tidak melihat tempat sujud. Lihatnya mana jemaah? Depan. Lihat Nabi jemaah. Bukan lihat tempat sujud. Berarti boleh, enggak masalah. Yang penting jangan lihat ke atas. Ya. Boleh ke tempat sujud, boleh ke depan. Yang penting jangan lihat ke atas. Seperti itu. Ya, karena jemaah sekalian yang mengatakan bahwasanya harus ke tempat sujud, dalilnya sedang mendapat sahih dan tidaknya. Apakah yang menunjukkan bahwasanya orang yang sholat itu harus melihat tempat sujud, itu hadisnya diperselisihkan apakah sahih atau tidak. Sehingga yang tepat itu jamaah boleh ke tempat sujud, boleh ke tempat yang lain, yang penting jangan ke atas. Yang penting jangan ke atas. Apalagi ada dalilnya para sahabat melihat Nabi ketika sholat seperti itu. Jadi ini menunjukkan tidak selalu melihat ke tempat sujud. Wa minasyirkil asghar qaulu rajuli, dan di antara bentuk syirik kecil yaitu ucapan seseorang la wallahu wa fulan masyaallah wa syi'ta. Seandainya bukan karena Allah dan si fulan. Jika Allah menghendaki dan engkau menghendaki. Di sini masalahnya ada apa? Bentuk syirik. Penyamaan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Kenapa jemaah? Karena ada penggabungan dengan huruf waw. Waw itu huruf ataf yang artinya tasyrik. Jadi kalau ada ungkapan ja'a Zaidun wa Muhammadun, berarti artinya datangnya bareng. Ja'a Muhammadun wa Zaid bareng. Tapi kalau ja'a Muhammadun thumma Zaid, berarti Muhammad dulu kemudian Zaid. Ya, sehingga huruf waw itu jemaah faedahnya apa? Tasyrik. Maka hati-hati. Dan yang tahu hanya orang-orang yang paham jamaah. Makanya kenapa mazhab Hanafiyah mereka berpendapat wudu itu enggak perlu tartib. Boleh kaki dulu, kemudian baru muka, setelah itu baru cuci tangan. Itu bebas kata mereka. Kenapa? Ayat tentang wudu itu pakai waw. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Pakai wa itu artinya apa? Tasyrik. Jadi artinya apa? Semua punya hak sejajar. Berarti mau kaki dulu boleh, mau muka dulu boleh. Itu hujahnya Hanafiyah jemaah. Walaupun yang tepat dalam hal ini pendapat yang mengatakan harus tartib. Dan ini pendapat jumhur. Kenapa? Karena ada kalimat yang di situ jemaah sekalian menunjukkan harus tartib. Pemisahan antara apa? Membasuh tangan dengan membasuh kaki, diselak dengan ngusap muka. Ngusap wajah, ngusap apa? Kepala. Kenapa diselak jemaah? Padahal sama-sama dibasuh. Memang menunjukkan bahwasanya memang wudu seperti itu, harus tertib. Tetapi jemaah sekalian, sisi pendalam kita tadi ya, bahwasanya waw itu faedahnya apa? Tasyrik. Sehingga tidak boleh mengucapkan seandainya bukan karena Allah dan si fulan, itu enggak boleh. Yang boleh seandainya bukan karena Allah kemudian si fulan, itu boleh. Jika Allah menghendaki kemudian engkau menghendaki, boleh. Tapi kalau pakai wa dan, itu enggak boleh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la taqulu masyaallah wa syaa fulan. Jangan kalian mengucapkan jika Allah menghendaki dan si fulan menghendaki. Tetapi ucapkanlah masyaallahu thumma syaa fulan. Jika Allah menghendaki kemudian si fulan menghendaki, itu boleh. Jadi ganti ya kata sambungnya dengan thumma, bukan dengan waw. Karena waw itu jamaah faedahnya tasyrik, sejajar. Dan tidak boleh kita mensejajarkan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Tentu beda jamaah. Ya. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya dalam lafaz-lafaz pun jamaah kadang mengesankan hal-hal yang negatif bagi Allah. Sehingga ahli tauhid itu jamaah orang-orang yang sangat menjaga lisannya, enggak sembarangan.
Berucap saja dipikir. Oh, ini kira-kira ucapan ini mengesankan ada pelecehan kepada Allah atau tidak. Itu dipikir jemaah. Enggak asal ceplos. Sebenarnya orang nggak diatur ucapannya. Ahlu tauhid itu orang yang sangat hati-hati. Makanya falyakul khairan aw liyasmut. Kalau ingin berucap-ucap yang baik, kalau enggak ya diam. Itulah ciri ahlu tauhid. Tidak asal-asalan, tidak sembarangan. Ya, sehingga jamaah dari sinilah pentingnya bagi kita untuk belajar seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Ya. Sebelum kita tutup pertanyaan dulu. Wallahu ta'ala bissawab. Demikian. Fadhal. Silakan untuk jamaah yang mau mengajukan pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan kita, terkadang sugesti ataupun ada rasa keyakinan terhadap sesuatu, misalnya obat atau dokter dan sebagainya. Tapi yang kalau sakit ini Obatnya ini. alhamdulillah dokter ini maju. Hal demikian termasuk yang tadi Ustaz sampaikan, dan maksud bagaimana seperti misalnya ya sugesti obat ini sakitnya ya dokter yakin dokter ini Manjur. Nah, harus seperti apa yang kalian lakukan dan hati itu seperti apa kecenderungan hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jamaah sekalian, bagaimana sikap yang tepat ketika misal kita berobat dengan dokter ini atau berobat dengan jenis obat ini, ya, kemudian sembuh, ya. Bolehkah kita mengatakan atau bersugesti, oh kalau datang ke dokter ini sembuh, kalau minum obat ini sembuh, ya. Maka jamaah ahlu tauhid itu tidak boleh, dia hanya menyandarkan kepada sebab, tidak boleh. Kalau misalkan ternyata sebab yang diambil itu bisa menyembuhkan atau sesuatu yang diinginkan didapatkan misalkan, maka ciri ahlu tauhid itu dia tetap mengawali dengan mengucapkan atau dengan menyebut nama Allah dulu. Alhamdulillah, setelah saya berobat ke dokter ini sembuh. Ini lisannya seperti itu jemaah, selalu mengingat Allah. Jadi tidak hanya mengatakan gara-gara ya, datang ke dokter ini sembuh. Jadi seolah-olah meniadakan Allah. Ini yang nggak boleh. Ini yang tidak diperbolehkan. Tapi ucapkan dulu alhamdulillah, ya, kemudian dengan sebab dokter ini saya sembuh. Tapi kalau melupakan Allah, ini nggak boleh tercela. Tidak boleh coba. Makanya gini, di antara rukun tawakal atau rukun tawakal itu ada 3 rukun jemaah. Pertama, mencari sebab. Yang kedua, menyandarkan urusannya kepada Allah. Yang ketiga, kalau sesuatu yang dicari didapatkan, maka dia tidak melihat kepada sebab, tapi dia melihat bahwasanya hal itu adalah karunia dari Allah. Bukan, oh gara-gara obat ini saya sembuh, oh gara-gara saya kerja ini jadi kaya, enggak. Tapi dia kata, oh ini adalah karunia dari Allah. Kalau dia sembuh, oh ini gara-gara karunia dari Allah. Tidak apa? Oh gara-gara dokter ini, oh gara-gara obat ini, enggak. Itulah ciri-ciri ahlu tauhid. Nah, jadi kalau hanya sekedar mengatakan gara-gara sebabnya saja, ini jamaah khawatir di sini ada apa? Ya, istilahnya unsur meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tercela. Ya, tidak dibolehkan. Sehingga ucapkan dulu pujian-pujian kepada Allah, kemudian baru dia katakan dengan sebab si fulan, dengan sebab obat ini saya sembuh misalkan, nah masalah. Tapi kalau meniadakan Allah itu nggak boleh seperti itu. Wallahu ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ketidaktahuan orang pergi ke dukun dalam waktu pada sejak saat itu dia bertobat. Bagaimana kalau orang dan yang kedua dalam masyarakat juga itu bukan orang saya yakin pada ilmu itu tapi dasar dari surat-surat Al-Quran dan seolah-olah memang terjadi misalnya kebal kemudian dan atau dan tidak jadi gitu misalnya. Nah, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masalah ada pertanyaan. Pertama terkait tentang masalah ada seorang pernah datang ke dukun, tapi karena kejahilannya dia nggak tahu, ya. Kemudian dia tinggalkan, nggak pernah datang ke dukun, tapi nggak tobat karena emang nggak tahu, Apakah orang seperti ini jamaah ya, dianggaplah kufur sehingga ketika dia meninggal dalam kondisi tidak bertobat tadi dia kekal dalam neraka? Jawabannya orang seperti ini jamaah kembali kepada hukum. Apakah orang seperti ini masih diberikan udzur dengan kejahilannya? Dia datang ke dukun karena nggak tahu. Apakah masih diberikan udzur? Ini silang pendapat. Sebagian ada mengatakan tetap masih memberikan udzur. Kenapa? Karena kejahilannya tadi. Sehingga kalau diberikan udzur berarti apa? Tidak jatuh kafir, tapi dia termasuk pelaku dosa besar. Yang statusnya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Yang kedua, orang seperti ini kita juga tidak bisa memastikan apakah ketika datang ke dukun kemudian membenarkan atau hanya datang kemudian tidak membenarkan. Ini banyak kemungkinan. Artinya jamaah, ya, satu kemungkinan dia jahil dan menurut sebagian ulama ada yang mengatakan dapat udzur. Yang kedua, belum bisa dipastikan apakah dia membenarkan dan tidaknya. Sehingga selagi dia meninggal dalam kondisi Islam misalkan, maka yang bisa kita lakukan kalau keluarganya bisa mendoakan. Tapi sebagian ada yang mengatakan doanya ditaklik. Ya Allah, kalau dia muslim maka ampuni dosanya, masukkan ia ke dalam surga. Kalau kita ragu apakah dia dalam arti membenarkan atau tidak, maka boleh tetap mendoakan karena dia muslim, tapi ditaklik, ya Allah kalau dia muslim ampuni dosanya, masukkan dia ke dalam surga. Tapi jangan dimutlakan. Ini solusi yang disampaikan oleh sebagian ada yang mengatakan seperti itu jamaah. Jangan dijazm, ya, jangan dipastikan, tetapi ditaklik seperti itu. Ya. Yang kedua terkait tentang orang yang jamaah ahli, ya, mungkin dalam masalah hujan dan lain sebagainya. Iya. Ilmu-ilmu seperti itu. Nah, maka orang seperti ini tidak jauh beda dengan apa? Dukun. Itu dukunnya, Pak. Dukun itu orang yang mengklaim dirinya bisa mengerti perkara yang gaib. Itu dukun. Jadi kahin itu man yadda'i ilmal gaib. Orang yang mengklaim dirinya bisa mengerti perkara yang gaib. Dan mendatangi orang seperti ini Nabi mengatakan man arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang datang ke dukun, tukang ramal, pawang hujan dan lain sebagainya misalkan,
kemudian bertanya tentang hal yang gaib dan membenarkannya, maka dia telah dianggap kufur kepada Al-Quran. Karena Quran mengatakan, qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Katakan wahai Nabi, tidak ada yang mengetahui kegaiban langit dan bumi kecuali Allah. Berarti artinya hal yang gaib, yang hakiki khususnya, yang tahu hanya Allah. Kemudian dukun mengklaim, oh saya bisa mengetahui ini kapan terjadi hujan dan ini, kapan terjadi bencana ini dan itu misalkan. Berarti kan dia mengaku dirinya bisa mengetahui perkara yang gaib. Berarti menandingi Allah, menentang Quran. Quran yang mengatakan gak ada yang tahu kecuali Allah. Berarti dukun itu sudah dianggap menentang ayat Al-Quran. Maka siapa yang membenarkan orang yang menentang Quran, statusnya sama dengan penentangnya, sama-sama kufur. Nah, sehingga tidak boleh membenarkan orang-orang seperti ini, karena dia hakikatnya itu dukun, hakikatnya paranormal, hakikatnya tukang santet, sama seperti itu jamaah. Sehingga tidak boleh percaya, ya tidak boleh percaya seperti itu. Walaupun menggunakan ayat suci, bahkan ini yang bisa menipu orang jemaah. Ya, karena gini, karena sebagian orang tertipu, oh dia kan pakainya Quran. Kalau kita jeli jemaah, kita jeli. Ya, dukun-dukun yang pakai ayat Al-Quran, kalau kita perhatikan dengan jeli, pasti di situ ada pelecehan. Ada yang mengatakan bahwasanya dukun itu kadang-kadang pakainya apa? Ayat Quran. Dia tuliskan ayat pakai darah haid. Itu pelecehan. Ada yang belajar pelet, ya tulis nama orangnya, kemudian ditulis Bismillah, diputar Bismillah, nanti disuruh ditaruh di bawah bantalnya. Ini ayat Al-Quran jemaah, sudah dilecehkan. Bahkan pernah ada seorang tokoh agama, kiai jemaah di kampung, satu kampung jadi kiai. Kebetulan anaknya diterima di Madinah. Ketika anaknya belajar di Madinah, ternyata bapaknya meninggal. Dan anaknya ini masih penasaran. Di rumahnya itu ada satu kamar, yang kamar ini nggak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali ayahnya. Dan itu disegani jemaah, kiai kampung. Ketika ayahnya meninggal, dia penasaran dengan kamarnya. Setelah masuk kamarnya, ternyata di kamar ada kloset, ada WC. Semakin penasaran lagi. Akhirnya dibongkar WC-nya. Ternyata di bawah kloset itu ada mushaf Al-Quran. Ada mushaf Al-Quran. Dan itu dilecehkan ya, kalau ingin buang hajat, dia jongkok di klosetnya, yang nginjek Quran. Dan setan itu jamaah semakin berani, ya, tuannya melecehkan syariat, semakin berani membantu. Dan banyak orang tertipu. Oh ini kan pakainya Al-Quran. Ya, jadi kalau diperhatikan kadang dibikin besel, ke WC dipakai, di mana-mana dipakai, ini pelecehan jamaah. Orang yang nggak paham, oh ini Quran. Tapi kalau kita lihat lagi secara jeli, pasti di situ ada pelecehan, pasti jamaah. Kenapa? Karena tadi ya, jin dan lain sebagainya, dia semakin berani membantu tuannya kalau dia semakin berani melecehkan syariat seperti itu. Maka jangan tertipu seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pahala kebaikan hilang dan tidak bermanfaat. Apakah masih ada kesempatan masuk surga sebelum berdoa? Jika apa? Jika berbuat maksiat ketika sendiri, pahala kebaikan hilang dan tidak bermanfaat. Apakah masih ada kesempatan untuk masuk surga sebelum bertobat? Jamaah sekalian, kalau dosanya bukan dosa syirik akbar, ya, tapi dosa di bawah syirik akbar, atau dosa di bawah yang sejajar dengan syirik akbar, maka statusnya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki untuk mengampuni, diampuni tanpa bertobat. Kalau Allah menghendaki untuk mengadab, maka diadab, tetapi nggak kekal. Lagi dia seorang Muslim. Kita harus yakin Muslim pasti masuk surga. Tetapi ingat, tidak boleh kita meremehkan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innal mu'mina yaru dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal. Seorang mukmin itu dia melihat dosa-dosanya seolah-olah dia sedang duduk di kaki gunung.
Ya khafu an yaqa alaih, dia takut dan khawatir kalau gunung tersebut akan menimpa dirinya. Artinya apa? Seorang mukmin tidak pernah meremehkan dosa. Walaupun itu dosa kecil jamaah, dia sadar yang dimaksiati itu Allah. Makanya ada kaidah mengatakan wala apa? Tidak ada dosa kecil mal israr. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Dosa kecil tapi terus menerus jadi besar jamaah. Atau dosa kecil tetapi diremehkan, itu jadi dosa besar. Oh ini kan dosa kecil, jadi besar jamaah. Maka walaupun itu dosa kecil jamaah, tidak boleh diremehkan. Kenapa? Karena yang dimaksiati adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap statusnya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum. Bagaimana jika kita sakit dan kita berobat ke pengobatan alternatif dan kita diminta yakin jika berobat itu? Jamaah sekalian, bagaimana kalau kita sakit berobat di pengobatan alternatif? Dilihat pengobatan alternatif ini dimaksudkan apakah herbalis ya, atau medis. Karena pengobatan itu ada dua macam. Ada yang hakiko dan wahmiyah. Yang wahmiyah itu pengobatan yang hanya berdasarkan dugaan-dugaan tanpa bukti. Ya, berobat dengan batu dicelupkan di dalam air. Katanya, oh ini menyembuhkan. Dari mana? Nggak ada. Yang hakiko ada dua. Yang syar'iyah atau yang kauniyah qadariyah. Syar'iyah itu ya berdasarkan apa? Dalil syar'i seperti madu, hawatu soda. Ini jelas. Sahih, boleh. Ada yang kauniyah qadariyah, ada dua. Kauniyah qadariyah itu jamaah bisa herbalis atau medis. Ya. Setelah adanya uji coba. Maka tadi ya, alternatif tersebut kalau misalkan dalam artian herbalis ada pembuktian secara ilmiah, maka boleh, tidak masalah. Adapun diminta yakin, biasanya jamaah ya, para herbalis itu ya, mereka menyarankan pasiennya untuk yakin. Kenapa jamaah? Karena mereka membagi bahwasanya metode penyembuhan itu ada berapa macam. Bahkan keyakinan itu bisa memiliki porsi besar. Orang berobat jamaah kalau nggak yakin, ya, mindsetnya sulit, obat itu sulit berfungsi. Orang kalau nggak yakin, akhirnya apa? Nggak ada giroh jamaah. Orang nggak semangat, akhirnya karena obat itu dia berpengaruh. Ya, jadi agar semangat saja, tidak masalah. Ya, bukan dalam artian kemudian kita meyakini 100% ini apa? Menyembuhkan, tidak. Biar ada apa? Ada istilahnya bahasa kitanya apa jamaah? Ya, sugesti sahih jamaah. Karena kadang-kadang memang pengaruh ketenangan jiwa itu bisa menjadi faktor yang sangat besar di dalam penyembuhan apa seseorang. Orang kalau berobat kemudian nggak ada keyakinan obat ini menyembuhkan, sulit. Ada pengaruhnya cuma sedikit jamaah, sedikit. Sehingga ini cara-cara yang memang jamaah terbukti secara ilmiah. Sehingga ini nggak masalah. Ya, tidak masalah dalam artian kita yakin bahwa ini obat ini bisa menyembuhkan, tetapi ingat dengan izin Allah. Ya. Dan tentu ya tadi obat-obat yang dalam artian syar'i ataupun yang kauniyah qadariyah seperti itu. Tapi kalau dalam artian kita disuruh yakin dengan batu ponari, kita harus yakin sembuh. Ini nggak boleh jamaah, ini haram ya. Artinya kalau obatnya syar'i atau kauniyah qadariyah maka tidak masalah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Allah taala alam bishawab. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanya, bahwa kalau kita membaca dengan orang-orang yang pertama, kita membaca tidak kemudian yang berikutnya dalam suatu acara taman Al-Quran kan itu maksudnya mereka itu artinya nantinya akan membawa berkah. Bagaimana seperti itu Pak? Jamaah sekalian, apakah
membaca Quran lewat hafalan atau lewat HP, lewat mushaf, apakah pahalanya sama? Jawabannya sama. Karena dia mengatakan man qara harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa membaca dari Al-Qur'an, ya, satu huruf dari Al-Qur'an, falahu hasanah. Dia mendapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan itu akan dilipat ganda menjadi 10 kebaikan. Di sini enggak ada pengkhususan. Oh, ini bacanya dari mushaf, bacanya dari HP, ini bacanya hafal, enggak ada. Sehingga semua pahalanya sama. Cuma gini jamaah sekalian, kalau orang bacanya dari mushaf nanti ada pahala tambahan. Tapi bukan pahala dalam artian huruf-hurufnya sama, semuanya sama. Mau hafalan, mau dari mushaf itu sama semuanya. Cuma kalau misalkan dia pegang mushaf ada pahala apa? Pahala dia pegang mushaf. Karena memang ada apa jamaah sekalian? Adabnya wudu. Kemudian tidak boleh apa? Meletakkan di bawah misalkan. Maka dia dapat pahala ini. Dapat pahala-pahala di luar tadi seperti itu. Cuma dari sisi bacanya sama. Ya, mau lewat hafalan, mau lewat HP, mau lewat mushaf, maka nilai pahala dari bacaan itu tetap sama seperti itu. Ya. Yang kedua, jamaah sekalian, bagaimana kalau setelah hataman kemudian ada air yang dikumpulkan di baskom atau lain sebagainya, kemudian dengan keyakinan ini barokah. Ya. Jamaah-jamaah, ini cara wallahu alam tidak bersumber dari hadis Nabi. Yang ada itu ruqyah boleh, tidak masalah. Kalau orang ingin ruqyah boleh. Sebagian mengatakan boleh meruqyah lewat air, boleh. Bacakan kemudian tiupkan. Itu diminumkan, boleh. Tapi kalau dalam artian diletakkan di baskom, baca bareng-bareng hataman Quran, tujuannya bahwasanya ini air barokah misalkan, wallahu a'lam. Ya. Dan tidak dijumpai dari hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau niatnya ingin meruqyah, bacakan saja. Bisa ruqyah mandiri, ya, bisa ruqyah mandiri seperti itu. Bacakan langsung atau bacakan di air sendiri kemudian diminum seperti itu. Ini dibolehkan, tidak masalah. Ya. Tapi kalau seperti tadi, wallahu a'lam cuma. Maka yang terbaik dihindari seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, demikian ya Mas Alian, mudah-mudahan kajian kesempatan malam yang mulia ini bermanfaat. Ya, kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.